Maulana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil mengelilingi seluruh garis pantainya. Landas kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Natayatuni dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang semangat bela negara dari rumah. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah seperti siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai semangat bela negara dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Agustin Marika Septianti. Saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cikembar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru tentang di mana saya harus memilih di rumah saja atau belajar di rumah. Saya akan memilih di rumah saja. Kenapa? Karena alasan saya mungkin dengan diadakannya peraturan di rumah saja yang asalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin setiap hari, jadi tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Dan mungkin dengan sekarang dengan keadaan seperti ini dan diadakannya oleh pemerintah di rumah saja, mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita bisa meluangkan waktu bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, ada peristiwa 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari. Yang keempat, tragedi rumah Geundo di Aceh. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Yang ketujuh, tragedi Semanggi 1 dan 2. Yang kedelapan, tragedi Simpang Kertas Craft Aceh di Aceh. Yang kesembilan, peristiwa Wasior Manokwari. Yang ke-10, kasus Wamena. Yang ke-11, tragedi Jambu Keupuk di Aceh Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selayuninda dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang diam di rumah atau belajar di rumah. Dengan kondisi saat ini, saya setuju dengan program diam di rumah atau belajar dari rumah. Dengan begitu, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini melanda seluruh negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Sebaiknya kita diam di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Kalaupun kita terpaksa keluar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker dan juga kita harus menjaga jarak satu sama lain atau yang disebut physical distancing. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arifa, asal kelas dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang keadaan yang menimpa kita saat ini, yaitu di rumah saja dan belajar di rumah. Menurut saya, keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru, karena kebanyakan guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap materi tersebut. Berbeda dengan ketika kita belajar di sekolah, guru-guru akan menjelaskan juga akan memberikan tugas. Tetapi, pada saat keadaan seperti ini, langkah ini memang harus dilakukan untuk mencegah penularan yang semakin banyak. Mudah-mudahan kondisi seperti ini segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah seperti semula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaidah dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang tugas PKN. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Landas benua atau paparan benua, tetapi sering disebut landas kontinen. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubungan dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebijakan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang belajar di rumah kurang setuju, karena belajar di rumah kurang semangat, kurang memahami tugas yang disampaikan. Adapun setujunya karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus corona. Orang yang kelihatan sehat bisa saja menularkan virus. Yang terbaik tetap di rumah saja, karena supaya menghindari dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Handayani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan berpendapat tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah tidak terlalu enak dibandingkan belajar di sekolah, karena belajar di rumah tidak mudah kita mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Jika ada soal yang belum dipelajari atau tidak dimengerti, tidak bisa menanyakannya ke guru atau ke teman-teman. Jadi intinya belajar di rumah itu mudah, gampang-gampang mudah kayak gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya ada soal yang susah, mau ngejelasinnya gimana gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arantika, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen juga disebut dengan batas landas benua di dunia. Adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan yang masih terhubung dengan benua, daratan atau kelanjutan benua yang terdapat di laut. Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar laut pantai.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fragita Firda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja. Saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Selain merupakan hal yang bagus, tentunya juga dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kita sebagai seorang pelajar tentunya di rumah tidak hanya diam saja, melainkan melakukan kegiatan belajar mengajar melalui via online. Tapi di sisi lain, saya berpendapat mengenai kegiatan di rumah aja ini sangat membosankan. Selain itu, saya merasa kasihan bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi seperti yang saya punya. Mereka akan merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk itu, saya mohon kepada para guru-guru untuk mempertimbangkan lagi tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Fajriani dari kelas 10 IPS 5. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubung dengan daratan pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresya Novianti, kelas 10 MIPA 1. Di sini, saya akan menyampaikan pendapat mengenai belajar di rumah aja. Pendapat saya setuju belajar di rumah aja selama wabah COVID-19 ini. Alasannya, untuk menghindari penyebaran virus corona yang kini tengah mewabah. Membantu pemerintah mengurangi dampak kematian akibat virus tersebut. Dan kita tetap bisa melakukan belajar tanpa takut terkena virus corona karena kita berada di rumah. Selain itu, belajar kita menjadi lebih efisien karena kita tidak memerlukan seragam dan transportasi untuk sekolah. Dan juga menghemat pengeluaran karena kita tidak memerlukan alat tulis selama semuanya dikerjakan secara online. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah generasi masyarakat agar masalah COVID-19 bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nunila dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya, perihal di rumah aja atau belajar di rumah ini ada enak dan tidaknya. Bukan maksudnya enak ya, tapi enaknya itu maksudnya kebaikannya mengurangi atau menstop penyebaran virus COVID-19. Dan tidak enaknya yaitu kendalanya keterbatasan sarana pembelajarannya itu loh, yang terkadang menjadikan sebagian pelajar itu kesal. Kendalanya yaitu kuota internet yang menipis, konter-konter tutup, penyimpanan internal di handphone juga kecil gitu, ekonomi keluarga juga ikut menurun. Jadi sangat sulit sekali ya belajar di rumah itu, tidak selamanya enak menurut saya. Tapi meskipun begitu, tetap di rumah ya demi kebaikan bersama agar pandemi COVID-19 ini segera usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang dunia telah digemparkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19. Hampir semua pemerintah di berbagai negara telah melakukan lockdown, berdiam diri di rumah seperti belajar dari rumah. Perintah lockdown ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Kalau ditanya pendapat, tentu ada yang pro maupun kontra. Menurut pendapat saya, pembelajaran online sangatlah menguntungkan. Terlebih sekarang lagi ada wabah virus yang membahayakan, sehingga pembelajaran online di rumah dapat mencegah terinfeksi oleh wabah virus tersebut. Lagi pula, walaupun ada wabah virus di Indonesia, kita seharusnya bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan cara belajar di rumah. Saya setuju dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran online di rumah. Dengan pembelajaran online di rumah, ketimbang libur santai-santai di rumah, lebih baik belajar online. Menurut hanya itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpendapat mengenai belajar di rumah. Belajar di rumah saya kurang setuju dikarenakan ada beberapa materi yang saya kurang mengerti yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan tugasnya adapun yang dimengerti. Juga belajar di rumah ini bisa banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dikarenakan tidak dapat keluar untuk mencegah penyebaran wabah ini, dan kita menjaga kesehatan dengan diam di rumah, menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari wabah penyakit ini. Cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sofiani dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang di rumah aja itu sangat bagus karena dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kita juga dapat mengatur pola hidup sehat dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Dan pendapat saya tentang belajar di rumah itu juga sangat bagus, karena orang tua dapat memantau langsung anaknya ketika dia sedang belajar. Dan orang tua juga dapat melihat perkembangan si anak ketika dia sedang belajar. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Pitiani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mengajukan pendapat tentang tugas PKN. Pendapat penjabat dalam satu lembaga, bahkan antar lembaga, menjatuhkan bukannya saling bekerja sama. Karena perbedaan pendapat meninggikan ego sendiri, perbedaan mengajukan pekerjaan kerjasama, serta bertugas menguasai kekuasaan atau jabatan yang berfungsi memperoleh keuntungan yang menimbulkan saling menjatuhkan. Sebenarnya dalam peraturan tidak diperbolehkan untuk saling menjatuhkan. Makanya kita sebaiknya lebih baik saling bekerja sama agar lebih menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adanti dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, laut teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih. Sepanjang dalamnya air laut, di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luar
yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem di rumah saja atau belajar di rumah. Menurut saya hal ini sangat baik dilakukan, karena dengan cara di rumah saja kita bisa menghambat dan mencegah virus corona ini. Namun di satu sisi lain, proses belajar mengajar menjadi kurang efektif dan penerangan materi setiap mata pelajaran pun menjadi kurang karena guru tidak menjelaskan secara langsung melainkan via online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Rustiansa dari kelas 1144. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membuat gugus tugas kecepatan penanggulangan COVID-19 yang diketahui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan mengeteskan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru saya. Yang pertama, laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang batas luasnya sebesar 12 mil. Yang kedua, landas kontinen adalah dasar laut dan tanah yang terletak di luar teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang tugas PKN. Dalam pelaksanaan kerjanya, para penjabat ada yang bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga atau orang lain. Itu merupakan hal yang biasa terjadi.
seorang yang selalu berkuasa ingin terpandang atau merugikan lembaga lain. Hal itu terjadi biasanya perbedaan tahta, adanya rasa iri, merasa dirinya teratas. Seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk bersikap seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Astuti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Menurut saya, belajar di rumah itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dilihat dari sisi positifnya, kita bisa terjaga dari virus corona dan kita bisa membantu untuk menghambat penyebaran virus itu sendiri. Juga kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga. Dan dilihat dari sisi negatifnya, siswa akan kesulitan dalam pelajaran karena ada beberapa pelajaran yang membutuhkan penjelasan guru, dalam halnya pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengatakan tentang pendapat belajar di rumah atau di rumah aja. Saya lebih setuju jika diadakan pembelajaran di rumah atau mode daring. Karena selain belajar, kita juga bisa mengisi sisa waktu luang dengan quality time keluarga dan lebih banyak istirahat. Dengan adanya pembelajaran di rumah, kita mengerjakan tugas lebih santai atau tidak terlalu stres karena durasi waktu pengisian tugas atau belajar dapat dilakukan lebih lama dan cukup efektif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrandi Alfajar dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang tugas PPKN. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Kedua, landas kontinen atau landas benua atau paparan benua, tetapi sering disebut landas kontinen, adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebijakan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas R. Andika dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan dengan orang lain dalam mengatasi virus corona dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. 3. Tidak berpergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman 130-200 meter. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis pantai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Fadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran terberat hak asasi manusia yang ada di Indonesia.
Yang pertama, peristiwa 1965 sampai 1966 tewas. 2. Penembakan misterius. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung. 4. Tragedi Rumoh Gedong di Aceh. 6. Penembakan mahasiswa Trisakti. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Simpang Kertas Craft Aceh, bisa disingkat dengan KKA, di Aceh. Peristiwa Warisor Manokwari, Papua. Kasus Wanema di Papua. Tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.